Baik, kita lanjutkan. Ada 2 slide terkait dengan chapter 20 ini, ya. Slide yang pertama itu judulnya payroll accounting, memang tidak ada di buku Kiso and Wagan. Ya. Jadi chapter 20 ini lebih banyak membahas tentang bagaimana perlakuan akuntansi terkait dengan employment atau pekerjaan. Ya. Untuk yang dari buku Kiso and Wagan itu membahas soal bagaimana caranya perusahaan memperhitungkan kewajiban kalau nanti karyawan pensiun. Ya, jadi kayak Petra. Petra ini kan punya dosen, punya staff, ya. Dosen atau staff ini besok kalau pensiun kan diharapkan punya tabungan sehingga waktu ibu bapak ini pensiun tetap punya dapat income setiap bulan. Mirip kayak gaji walaupun tidak sebanyak gaji. Nah, itu kan berarti buat Petra di masa depan Petra harus mengorbankan sesuatu, mengeluarkan sesuatu, ya, bagi para pensiunan. Tapi kalau kita di masa depan akan mengeluarkan sesuatu, itu kan yang namanya liability. Nah, itu chapter 20. Untuk yang payroll accounting ini yang dibahas adalah kalau ibu bapak pegawai, dosen maupun staf itu tetap atau masih bekerja, itu gimana sih jurnalnya? Itu loh. Jadi itu bedanya ya antara yang nanti kalau pensiun, itu nanti di slide kedua, sepertinya minggu depan akan kita bahas karena payroll accounting ini juga cukup banyak. Yang payroll accounting ini membahas soal bagaimana kalau atau bagaimana perlakuan akuntansi untuk kasus pembayaran gaji ketika karyawan masih aktif bekerja. Itu ya. Nah, ini adalah tipe-tipe dari apa yang disebut employment benefit. Keuntungan yang dibayarkan terkait dengan pekerjaan. Ya. Berarti kalau Anda sebagai pemberi kerja, Petra sebagai pemberi kerja, ini melihat manfaat-manfaat yang dibayarkan kepada para karyawan. Ya, bisa gaji, bisa bonus, bisa bayar cuti, ya kan? Atau benefit-benefit lain termasuk salah satunya adalah kalau ada yang namanya program kompensasi saham, ya, program kompensasi saham. Nah, salaries expense yang ada di debit itu sejatinya kreditnya isinya adalah seperti yang kita lihat di bawahnya itu. Salaries expense yang diakui oleh perusahaan, yang diakui oleh pemberi kerja, itu sebenarnya terdiri atas gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan, termasuk premi asuransi, kalau itu dipotong dari gaji karyawan, termasuk kalau ada iuran pensiun, ya, kalau dipotong dari gaji karyawan, atau berbagai macam iuran lain yang terkait dengan uh, pekerjaan. Karena di kantor biasanya ada banyak iuran, salah satunya iuran koperasi, ya, atau iuran macam-macam, ya. Yang biasanya muncul, paling sering muncul ya premi asuransi contohnya, ya. Anda mungkin pernah dengar ya BPJS Kesehatan, itu asuransi, asuransi kesehatan. Ada BPJS Ketenagakerjaan, ya. Ada asuransi juga di situ, tapi untuk BPJS Ketenagakerjaan asuransinya itu full ditanggung oleh pemberi kerja, bukan karyawan. Berarti premi asuransi yang ditanggung karyawan contohnya di sini adalah BPJS Kesehatan. Tapi ada juga iuran pensiun, beda sama asuransi ya. Iuran pensiun ini adalah kayak saya nabung dari sekarang supaya besok kalau saya pensiun saya tetap dapat uang pensiun. Jadi sebenarnya uang pensiun yang saya terima di masa depan salah satunya itu didapat dari gaji saya sekarang yang dipotong untuk diputar diinvestasikan. Ya. Berarti ketika perusahaan ngitung salaries expense 500 juta, di dalamnya itu angka-angka ini, termasuk di dalamnya PPh. Di Indonesia nama PPh-nya PPh 21. PPh 21 itu adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas gaji. Kenapa 21? Karena ada di pasal 21 dari Undang-Undang tentang PPh. Jadi ingat rumus dasar ini ya. Salaries expense di debit, kreditnya ini semua nih. Pak, bagaimana kalau ada premi asuransi yang ditanggung oleh kantor?
Kalau ini kan premi asuransinya ditanggung karyawan. Bagaimana kalau ada iuran pensiun yang ditanggung oleh kantor? Ada yang bisa menjawab nggak? Kalau ini kan premi asuransi dan iuran pensiun ditanggung karyawan. Kalau premi asuransinya itu ditanggung oleh kantor, apa akibatnya terhadap angka salaries expense kira-kira? Coba pakai logika pengantar akuntansinya aja, nggak usah jauh-jauh. Kalau ada pembayaran premi asuransi kesehatan atau iuran pensiun untuk karyawan yang nanggung kantor, itu apa akibatnya terhadap angka merah yang salaries expense? Ada yang bisa menebak? Bertambah atau berkurang? Belum ya, belum nyampe ya. Oke, kita lihat dulu. Salaries expense yang diakui oleh pemberi kerja dalam hal ini PT ABC selama Februari 2020 itu 5M. Total ya, bukan hanya untuk satu orang. Terdiri atas ya, premi BPJS kesehatan itu ditanggung karyawan ya. Lalu ada premi BPJS tenaga kerjaan juga ditanggung karyawan. Oke. Termasuk iuran kepada dana pensiun ya. Iuran dana pensiun yang ditanggung karyawan. Jadi sebenarnya dari 5M itu ada gajinya karyawan yang dipotong. Bukan berarti hak karyawan berkurang, enggak. Karena memang kan kalau asuransi kayak asuransi kesehatan mereka karyawan sakit datang ke rumah sakit nggak perlu bayar itu kan manfaat. Nah mereka nabungnya sejak sekarang, karyawan nabungnya sejak sekarang. Jadi dipotong itu bukan karena mengurangi hak karyawan, tidak. Justru itu cara supaya karyawan nabung. Sama kayak iuran pensiun, supaya besok kalau pensiun tetap dapat uang, nabungnya melalui apa? Gajinya dipotong. Termasuk di dalam 5M itu ada PPh 21 250 juta. Nah, kembali ke komponen salaries expense yang dijelaskan di awal, harusnya jurnalnya gampang. Karena debitnya pasti salaries expense 5M, kreditnya ya ini semua nih. Ya, selisihnya tinggal apa? Salaries payable. Ya, ini jurnalnya. 3,4 itu dapat dari 5M kurangi semua potongan tadi. Jadi 500 juta, 100 juta, 75. Pak, permisi, mic-nya. Sorry. Jadi 500, sorry ya. Cukup dari kapan saya tutup tadi? Terakhir saya nerangkan apa? Belum lama. Salaries payable. Salaries payable, oke. Berarti salaries payable tadi didapat dari selisih ya. 5M kurangi 500, 100, 750, dan 250. 500 juta, 100 juta, 750, dan 250 itu dipotong dari gaji karyawan. Sehingga 5M nggak nambah, nggak kurang. Ya memang bebannya perusahaannya 5M itu. Jelas ya. Harusnya untuk kasus yang masih awal ini masih bisa lah dipahami. Ya. Tidak membuat 5M bertambah loh dengan adanya angka-angka 500, 100, 750, dan 25. Karena ini semua adalah bebannya karyawan. Dipotong dari gaji karyawan. Bebannya si siapa? Perusahaan ya total ya 5M tadi. Ada pertanyaan? Kalau umpama hari ini mengakui gaji salaries expense 5M langsung dibayar ya udah salaries payable-nya jadi cash. Ya, jadi semua yang dikredit ini akan jadi cash kalau dibayar. Yang 500 juta, yang 100 juta itu akan didebit lalu jadi cash di kredit ya ketika kita bayar ke BPJS. PPh 21 itu juga akan jadi cash di kredit ketika kita bayar ke kas negara melalui bank. Salaries payable, cashnya di kredit kalau kita sudah transfer ke rekeningnya karyawan. Kalau expense diakui sekaligus langsung ditransfer, ya nggak ada salaries payable, langsung cash. Gitu ya. Ini sebenarnya part of current liability kalau nggak salah ya di AKM 1. Oke, lanjut.
Itu tadi salaries expense. Bagaimana dengan bonus expense? Nah, bonus expense itu umumnya sangat bergantung pada net income. Artinya bonus itu masuk dalam penghitungan net income. Nah, kita lihat ya contohnya ya. Net income PT XYZ 210. Oke. Bonus yang dibagikan adalah 5% dari net income selama 2020. Ya, bagaimana perlakuan akuntansi atas informasi tersebut? Oke. Jadi kembali ke keterangan awal tadi ya. Bonus expense sangat tergantung pada net income karena bonus itu masuk dalam penghitungan net income. Berarti kalau di sini dikatakan 5% dari net income ya, sebenarnya ngitungnya kayak gini. Ya. 210 ya, 210 itu sebenarnya net income after uh, apa? Harusnya yang jadi dasar 5% dari net income itu adalah net income after bonus. Ya. Berarti bukan 5% dari 210, tapi 210 itu dikurangi dulu dengan bonus. Itulah yang benar-benar net income. Makanya ngitungnya adalah 5% kali 210 juta kurangi bonus. Sehingga nanti ketemu bonusnya adalah 10 juta. Ya, jadi income yang benar-benar net itu adalah setelah dikurangi bonus. Ya. Jadi kalau dapat soal kayak gini bahasa Inggrisnya tentu lebih berbeda ya. Tapi intinya kalau ada soal 5% dari net income itu maksudnya bukan net income yang 210 ya, tapi net income yang sudah dipotong bonus ya. Jadi bonus kan masuk sebagai bonus expense kan. Berarti income yang tertulis 210 itu adalah income before bonus expense. Berarti untuk ngitung berapa bonusnya ya 5% dari 210 juta kurangi bonus. Ini matematika dasar kok, nggak usah takut. 5% kali 210 ketemu 10 juta 500. Kurangi 5% kali bonus. Ya kan? Berarti bonus 5% kan minus ya, digeser ke kiri jadi 105 bonus. Itu sama dengan 10 juta 500. Ya udah, berarti bonus adalah 10 juta 500 bagi 105%. Ketemunya 10 juta bonus. Ya. Berarti gampang buat jurnalnya ya, bonus expense 10 juta, ya bonus payable 9 juta 500, income tax payable 500 ribu. Di sini mungkin nggak ada keterangan berapa PPh 21-nya ya. Harusnya kalau soalnya mau lengkap ya taruh PPh 21-nya berapa gitu. Ya. Ada pertanyaan yang bonus expense? Jadi harusnya PPh 21 diketahui di depan sih. Nggak dihitung sendiri. Karena tugas Anda bukan ngitung PPh 21 kayak anak-anak perpajakan. Anak-anak perpajakan yang harus ngitung sendiri tuh PPh 21-nya tuh. Ya, maksudnya kuliah perpajakan ya. Oke. Apalagi nih? Ada yang namanya vacation benefit expense atau yang disebut paid absence. Orang nggak hadir tapi tetap dibayar. Kadang kan perusahaan kalau nggak hadir dipotong gaji ya. Tapi ada hari-hari tertentu kita nggak hadir, ya tetap dibayar gajinya. Ya, itu yang namanya cuti, ya kan? Itu yang namanya cuti. Jadi karyawan walaupun cuti karena haknya, untuk Anda ketahui pegawai menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan itu punya jatah cuti tahunan 12 hari. Jadi sehari sebulan. Ya, boleh diambil sekaligus, boleh diambil satu-satu tergantung perusahaan, tapi 12 hari dalam satu tahun. Kalau kayak di Petra sudah 4 tahun kerja, tahun kelima itu boleh cuti 20 hari. Jadi setiap kelipatan 4 tahun dia berhak cuti 20 hari. Boleh diambil, kalau 20 hari itu harus diambil paling enggak seminggu. Jadi 4 kali cuti paling enggak. Enggak boleh ambil sehari sampai 20 kali enggak. Ya. Jadi kalau apa? Kalau saya karyawan ya, cuti dan tetap dibayar itu sebenarnya istilahnya 240 hari ini anggapannya 20 hari itu satu bulan ya. 20 hari kerja efektif satu bulan kali 12, berarti kan ada 240 hari kerja dalam satu bulan. Kalau saya cuti 12 hari, berarti saya hanya kerja 228 tapi dibayar 240 hari. Kalau saya nggak hadir ya, nggak ada alasan, bolos ya atau apapun itu, nah itu yang baru bisa jadi perusahaan potong gaji. Bisa jadi.
Ya. Petra juga gitu, kalau telat gitu ya, itu dipotong gaji ya karyawannya. Ya, tapi kalau cuti enggak, tetap dibayar. Ya, jadi eh, expense tetap ada walaupun karyawan tidak bekerja. Kita lihat nih. Gaji yang dibayarkan oleh PT ABC 4 juta per bulan per karyawan. 4 juta per bulan per karyawan. Ya, itu 200.000 per hari termasuk 1 hari cuti. Kita anggap 1 bulan itu 20 hari ya. Bagaimana perlakuan akuntansi atas informasi di atas? Ya, jadi karyawan ini dapat gaji 4 juta. Ya, berarti 4 juta bagi 20, berarti 200.000 per hari. Termasuk dalamnya 1 hari cuti. Jadi jurnalnya kayak gini. Expense total tetap 4 juta. Expense total tetap 4 juta. Ya. Tapi 4 juta itu dibagi menjadi salariesnya 3.800.000, salaries expense, 200.000 itu yang disebut sebagai ini tadi. Ya. Paid absence atau vacation benefits expense. Ya, biaya cuti. Karena sebenarnya secara prinsip salaries expense itu kan orang kerja kita bayar. Ini dia nggak kerja, kita tetap bayar. Jadi tetap jadi expense. Nah, itu namanya vacation benefits expense. Kreditnya vacation benefits payable. Dalam prakteknya ada beberapa karyawan ya, beberapa perusahaan yang mempraktekkan kalau saya nggak ambil ya, kalau saya nggak ambil cuti saya dibayar. Ya, saya tetap kerja gitu 200.000 dibayar ke karyawan. Berarti nanti 200.000 vacation benefits payable to cash. Ya, atau kalau saya karyawan nggak mau ambil cuti, saya bisa kasih ke teman saya. Kan 12 hari 1 tahun ya. Saya kasih ke dia, sehingga dia bisa dari 13 hari. Berarti dia harus bayar saya 200.000. Ya, itu berapa praktik. Tergantung perusahaan. Berarti kalau ngisingin, oh ada orang yang boleh cuti di atas 12 ya silakan aja. Intinya berhak atas pembayaran tambahan 200.000. Ya, itu yang namanya vacation benefit expense. Jadi salary payable akan didebit kalau bayar gaji, 200.000 akan didebit kalau diambil cutinya. Ya. Atau kalau 1 tahun tidak diambil cutinya, dibayar cash ke dia. Ya. Termasuk orang kalau mundur ya, mengundurkan diri, terus ternyata dalam tahun itu dia masih belum cuti. Nah, itu bisa ditambah uang pesangonnya dengan hitungan cuti. Ya, kayak ini, vacation benefit payable-nya didebit, cash-nya dikredit, diberikan kepada yang mengundurkan diri tadi. Ada yang namanya other benefit. Kalau saya kembali ke yang pertama tadi, ini semua kan ditanggung oleh karyawan ya. Bayar asuransi kesehatan, bayar iuran pensiun, ini semua ditanggung karyawan. Bisa jadi, bahkan bukan bisa jadi, tapi dalam prakteknya memang premi asuransi itu ada yang ditanggung pemberi kerja juga. Jadi nggak semua ditanggung karyawan, tapi juga nggak semua ditanggung pemberi kerja. Dibagi dua. Termasuk iuran pensiun itu ada bagiannya pemberi kerja, ada bagiannya siapa? Karyawan. Kayak di sini termasuk premi asuransi dan iuran pensiun. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara-saudara tadi kan berapa? Expense-nya 5M kalau nggak salah ya. Lalu ternyata ada premi asuransi yang harus ditanggung pemberi kerja. Itu berarti expense-nya akan nambah, tapi bukan salaries expense. Kalau ada yang iuran pensiun juga dibayar pemberi kerja, nambah lagi expense-nya, tapi bukan salaries expense. Selain salaries expense, manfaat lain yang diberikan oleh ABC kepada karyawan seperti di bawah ini. Itu artinya expense-nya si ABC selain salaries expense, anggap aja 5M, itu akan bertambah berapa tuh? 1,5. Ya, bertambah 1,5. Ya, jadi jurnalnya kayak gini. Bukan salaries expense yang didebit, tapi other employee benefit expense. Berarti hutang saya kepada BPJS Kesehatan ya bukan hanya 600 tapi ditambah
yang dipotong dari karyawan. Kalau pakai contoh awal tadi berapa sih? Lihat ya. Yang dipotong dari karyawan 500 juta. Berarti saya akan setor ke BPJS Kesehatan 500 juta uangnya karyawan, 600 juta yang jadi tanggungan pemberi kerja. Ya. Kalau digabung ya, jurnalnya Other Employee Benefit Expense dengan Salaries Expense yang di depan, maka hutang BPJS Kesehatan kan jadinya 600 juta tambah 500 juta yang depan kan. Tapi expense-nya dipecah dua, ada salaries expense 5M tadi, ada other employee benefit expense 1,5. Ya. BPJS Ketenagakerjaan juga gitu, 150 juta ditambah yang tadi. Utang ke dana pensiun juga gitu, 750 juta ditambah yang ditanggung oleh karyawan. Ya. Sampai di other employee benefit expense ada pertanyaan? Oke, sekarang share option. Nah, ini yang agak tadi itu ya mungkin sulit karena mungkin belum pernah ketemu ya. Ketemunya di current liability tapi tidak sedetil ini. Cuma ini jauh lebih sulit. Pernah juga ada di AKM 1 ya, ketika kita bahas chapter 15. Ya, sekarang diulang lagi cuma digabung dengan fasilitas yang diterima oleh karyawan. Jadi share option, masih ingat ya, share option. Share option itu dokumen, tapi bukan share, bukan saham. Namanya option. Kalau saya dapat option, maka saya bisa beli saham perusahaan pada harga yang tertera di option. Tapi ada jangka waktunya tuh. Option ini hanya berlaku 2 tahun. Dan Pak Agustoli nggak boleh keluar. Kalau Pak Agustoli sudah keluar sebelum 2 tahun, optionnya gugur. Nggak bisa dipakai beli saham. Ya. Dan biasanya harga yang tertera di option itu lebih rendah dibandingkan harga pasar. Ya. Option itu tidak dibeli oleh karyawan. Karyawan nggak ngeluarin duit untuk beli option. Tapi kalau itu dikasih ke orang luar ya harus beli. Kayak waran gitu ya. Kenapa sih nggak langsung dikasih share ke karyawan? Ya nahan. Ya, ini karyawan berbakat nih, ditahan nggak boleh pergi. Ya, ini pemain jago nih. Ya, jangan dijual. Ya, dikasih share option. Kenapa nggak dikasih duit aja? Ya, kalau dikasih share atau share option itu supaya dia termotivasi. Dia kan jadi kayak pemilik ya. Supaya dia dapat dividen, dia harus produktif. Ya, makanya dia dikasih share option. Supaya dia bekerja lebih bagus. Dasar untuk memotivasi. Ya, dasar untuk memotivasi. Juga tadi, nahan karyawan untuk tidak keluar. Ya, dan kalau karyawan itu dikasih cash, tax-nya tinggi. Kalau dikasih share, nggak ada. Dikasih loh, bukan dijual, dikasih. Kecuali karyawan jual nanti kalau share dia beli dari perusahaan dia jual, itu baru kena pajak. Ya. Nah, menurut iForce, ngitung share ini dilihat dari sisi perusahaan yang ngasih ya sekali lagi. Itu ngitungnya pakai metode fair value. Ada yang namanya option pricing model, saya pernah cerita ya. Saya pernah hitung pakai rumus matematika tingkat atau level tinggi. Ya, untungnya kita di akuntansi nggak perlu ngitung, sudah langsung diketahui hasil akhirnya. Tapi teman-teman mungkin di finance and investment itu harus ngitung berapa sih harga option yang masuk akal. Itu yang nanti jadi expense buat perusahaan. Ya, makanya di soal langsung diketahui nanti angkanya. Bagaimana menentukan besarnya compensation expense? Nah, total compensation expense tadi dihitung pakai option pricing model di tanggal ketika perusahaan menghibahkan atau memberikan option kepada karyawan. Itu yang disebut grant date. Jadi anggap aja hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 18 Februari. PT Petra menghibahkan atau memberikan share option kepada Agustoli. Itu grant date namanya. Ya. Nah, ada kompetensi tertentu yang bantu ngitungin berapa sih nilai share option tadi. Nah, nilai share option pakai pendekatan fair value itu yang disebut compensation expense. Tapi tidak langsung
jadikan expense. Compensation expense itu diamortisasi sesuai dengan masa perusahaan pengen nahan karyawan. Jadi kalau dia Pak Agustoli kami kasih share option tapi harus bertahan di perusahaan 5 tahun ya. Nah, itu yang disebut service period. Share apa? Option ya yang dihitung tadi lalu jadi compensation expense itu dialokasi, diamortisasi selama service period 5 tahun. Gitu ya. Jadi compensation expense-nya tergantung service period. Lihat nih, 1 November 2019. Pemegang saham ya itu setuju bahwa para direksi diberikan share option. Ya, masing-masing ada 5 orang ya, eksekutif perusahaan yang akan diberikan share option, masing-masing diberikan 2.000 ordinary share. Par value-nya 100. Grant date-nya 1 Januari 2020. Jadi setuju di 1 November 2019, grant date jadi dikasih per 1 Januari 2020. Ya. 5 orang ini boleh pakai option 10 tahun ke depan. Ya, 10 tahun ke depan. Di mana harga yang tertera di option, kalau saya dikasih option tadi, saya bisa beli saham pada harga Rp6.000. Hari itu, per 1 Januari 2020, harga saham di pasar sudah 7.000. Berarti bisa bayangin kalau 10 tahun ke depan, harganya bisa lebih tinggi dari 7.000 dengan anggapan pasar terus naik dan meroket gitu ya. Jadi 6.000 itu murah banget. Nah, sekarang perusahaan harus ngitung berapa sih fair value-nya option. Oh, ternyata ketemu angkanya 22 juta. Itulah yang akan jadi compensation expense secara total. Berapa lama 22 juta akan jadi expense? Tergantung service period. Ternyata di sini ada keterangan service periodnya adalah 2 tahun. Mulai grant date. Mulai 1 Januari 2020. Ya. Jadi sebenarnya saya itu hanya punya 8 tahun. Ya. Untuk kalau saya jadi karyawan ya atau eksekutif tadi atau direksi, 2 tahun awal saya masih belum boleh pakai karena itu service period. Ya. Karena 10 tahun sejak 1 Januari 2020 berarti kan sekitar 2029 atau 2030 kan. Saya 2020-2021 masih harus menahan diri, masih service period. 2022 baru saya bisa beli. Ya. Beli saham maksudnya, pakai option. Oke. Yang perlu diingat waktu grant date tidak ada jurnal. 1 Januari 2020 nggak ada jurnal. Jurnalnya baru dibuat ketika pengakuan compensation expense. Berarti 22 juta dibagi 2. Namanya compensation expense to share premium strip share option. Bukan share capital ordinary. Bukan, kan nggak terbit saham. Yang dikasih kan option. Ya. Kalau 5 tahun berarti 22 bagi 5. Kalau service periodnya 5. Jadi tiap tahun 2020 dan 2021 saya akui jurnal kayak gini. Harusnya clear ya. Nah, ternyata 2023 kan sudah bisa ya. 2020, 2021, bahkan sebenarnya 2022 sudah bisa ya. 2023 ada tuh yang nukarin 2000 option. Ya. 2000 kali 6.000 katanya per lembar tadi. Berarti kan perusahaan dapat cash 12 juta. Ya. Share capitalnya itu par value-nya 100 tadi di soal ya. Berarti kalau 2000 kali 100 ya 200.000. Ya, 200.000. Jadi cashnya jelas 2000 itu harga yang 2000 lembar kali harga yang tertera 6.000. Share capital par value-nya 100 kali 2000 lembar. Nah, share premium share option yang kita debit itu 2/10. Kan ada 5 orang kali 2000. Berarti ada 10.000 kan. Yang ditukar saat ini baru 2000 berarti 2/10 atau 1/5 dari 22 juta. 1/5 dari 22 juta ketemu 4.400.000. Ya, 4.400.000. Ya udah share premium ordinary-nya 16.200.000. Share premium ordinary itu tinggal diselisihkan aja. Ya. Ini jurnalnya. Kalau ada karyawan yang kemudian menukarkan, ya. Bagaimana kalau sudah expired? Akhir 2029 itu expired ya. Ya kan? Karena tadi 2020
1 Januari grande, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Akhir Desember 2029 itu expired. Ya. Ternyata sampai akhir masa expired juga tidak ada ya. Sisanya 8.000 itu nggak ditukarkan. Ya udah, share premium, share option itu di debit semua. Tadi kan 22 juta kurangi yang sudah ditukar berapa? 4.400.000. Berarti sisanya 17.600. Atau 8/10 kali 22 juta. Kreditnya apa? Ini sebenarnya nggak ngurangin equity ya, karena share premium, share option dihapus, share premiumnya strip, expired share option muncul. Berarti equity-nya tetap. Hanya share option-nya dihapus. Ya. Itu jurnalnya kalau share option. Ada lagi restricted shares. Jadi ini share, bukan share option. Tapi sahamnya terbatas, belum bisa dipakai untuk terima dividen, belum bisa diperjualbelikan. Ya. Jadi terbit saham tapi belum bisa dipakai apa-apa. Ya. Sama sih, untuk nahan supaya karyawan yang dapat ini juga jangan pergi dulu. Kalau kamu pergi ya kamu nggak dapat dividen, nggak bisa jual sahamnya. Ya. 1 Januari 2020 terbit 1.000 lembar restricted share untuk CEO. Waktu itu fair value-nya 20.000 per lembar. Berarti 1.000 kali 20.000. Ya. Service periodnya 5 tahun. 20, 21, 22, 23, 24. Berarti 2025 share-nya jadi efektif. Par value per lembar 1.000. Fair value-nya di pasar 20.000, fair value per lembar 1.000. Ya. Hitung dulu share capital ordinary. Share capital ordinary kan selalu dihitung based on par value ya. Par value-nya 1.000, terbit 1.000. Ya, berarti 1 juta. Ya. Sementara apa? Expense kita ya yang harus kita tanggung karena memberikan fasilitas untuk karyawan itu kan 20 juta ya. Fair value-nya saham kali 1.000, 20.000 kali 1.000. Berarti sebenarnya kita punya total expense nanti 20 juta. Berarti share premium ordinary selisihnya dong 20 kurang 1. Ya. Nah, unearned compensation ini ada di debit, ini ngurangin equity. Equity kan selalu normal di kredit ya. Berarti kalau ini ngurangin equity nanti. Belum langsung jadi expense ya. Ini kan kayak grant date-nya share option. Tapi ini grant date-nya restricted share. Itu unearned compensation. Nah, dia akan jadi expense ya selama service period. Jadi namanya compensation expense. Mirip kayak ini kan. Mirip kayak share option ya. Mana tadi? Nah, ini compensation expense. Ya. Bedanya apa? Yang share option nggak ada pengakuan awalnya unearned compensation. Tapi kalau yang apa restricted share ada. Dia jadi unearned compensation dulu, nanti jadi compensation expense selama service period juga. Ya, bagi 5 dalam kasus ini. Kalau ada yang mengundurkan diri, ya, ternyata dia mengundurkan diri, ya sudah, share capital ordinary, share premium ordinary, ya kan sudah terlanjur terbit, itu dihapus. Ya, itu dihapus. Nah, ini 2022 berarti kan sudah 2021 sudah 2 tahun ya ada unearned compensation ya. Unearned compensation 3 tahun ya. Dengan tahun apa? 20 dan 21 2 tahun ya, 2021. Berarti ada unearned compensation yang sudah jadi expense 2 tahun. Nah, itu berarti return earnings-nya dikembalikan. Sisanya yang 12 juta untuk 3 tahun itu dihapus juga semua. Jadi sudah nggak ada saldo unearned compensation sama sekali. Ya. 12 juta itu untuk 22, 23, 24. 8 juta itu kan tadi sudah ada compensation expense di debit ya. Expense itu kan mengurangi laba. Sekarang ternyata nggak jadi dipakai. Berarti kan labanya nambah lagi ya. Nambah lagi melalui rekening return earnings. Ada lagi ESPP. ESPP tadi pakai option. Yang kedua pakai saham tapi dibatasi. Ini benar-benar beli saham. Cuma program atau plan-nya itu tidak kayak jual saham kepada investor yang umum. Makanya ini jual saham ke karyawan tapi ada diskon.
ABC menawarkan 1.000 karyawannya ikut Employee Share Purchase Plan, ESPP. Karyawan itu berhak membeli 100 ordinary share, para value-nya 1.000. Setiap orang, dari 1.000 orang itu ya, bisa beli 100 ordinary share. Berarti kalau semua beli ada 100.000 saham dijual. Par value per lembarnya 1.000. Didiskon 20%. Ternyata secara total dari 1.000 orang ada 800 yang bersedia ikut. Masing-masing beli 80 lembar. Berarti total nanti yang akan diterbitkan 64.000 lembar saham. Rata-rata fair value-nya saham waktu dibeli 30.000. Ya. Jadi rata-rata harga pasarnya itu 30.000. Karena didiskon 20%, berarti didiskon 6.000, karyawan itu hanya beli 24.000. Ya kan, didiskon 20%, berarti 6.000 potongannya. Mereka hanya beli 24.000. Nah, 24.000 kali 64.000 saham yang terbit, itu akan menghasilkan cash 1M536. Ya. Share capital tadi kan 1.000 per lembar. Kali 64.000, berarti 64 juta. Ya. Nah, kalau compensation expense dari mana ngitungnya? Ya diskonnya. Diskonnya tadi kan 30 kurang 24, berarti 6.000 ya. 6.000 kali 64.000, itulah compensation expense. Share premium, ya tinggal dikurangi aja. Ya, tinggal dikurangi aja. Share capitalnya 1.000 per lembar, sementara di pasar nilainya 30.000, berarti 30.000 kali 64.000 kurangi 64.000 kali 1.000, ketemulah share premium ordinary ya 1856. Atau gampangannya ya udah selisih di kredit itu share premium ordinary ya. Tapi saya liatin cara ngitungnya. Nah, oh ya saya lupa menegaskan tadi sebenarnya di slide-nya PSAK 19, yaitu chapter 19 itu PSAK 46. Nanti dibaca di slide akhir. Ini enak nih kalau masuk di UTS ya, atau soal-soal pilihan ganda ya. PSAK yang mengatur akuntansi pajak penghasilan PSAK nomor berapa? IFRS yang mengatur itu IFRS nomor berapa? Kalau yang payroll PSAK nomor berapa? Nah ini PSAK 24. Gitu ya. Jadi minggu depan kita bahas yang chapter 20 tapi yang slide kedua ya, tentang pensiun. Ada pertanyaan untuk chapter 20 tapi bagian pertama? Kak Vika, kamu ada di sana? Ada, Pak. Oke, bisa Ada kok, Pak. Sudah selesai acaramu? Belum ya? Belum sih, Pak. Ongoing juga. Tolong QR ya. Siap, Pak. Terima kasih. Oke, saudara-saudara, kalau tidak ada pertanyaan, kalau sudah ketemu QR-nya nanti silakan live. Selamat sore.